Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri. Kembali kita bertemu kita mempelajari tentang hasanah matematika dalam pembelajaran kita kali ini. Pada saat ini kita sudah sampai pada transformasi geometri yang merupakan kelanjutan dari matriks. Kali ini transformasi geometri yang akan kita bahas adalah translasi. Translasi ini dalam bahasa kita adalah menggeser. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada kali ini mendapatkan kemudahan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita mulai translasi. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi geometri yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Jadi ini yang digeser bisa titik, bisa garis, bisa juga kurva. Yang penting adalah kita pahami bagaimana SOP-nya. Translasi ini mudah. Jadi sebagai gambaran, ini titik P, X, Y. Ini kita geser sehingga mencapai P aksen. Nah, kalau kita tarik garis lurus mendatar, ini adalah sejauh A, lalu naik ke atas sejauh B. Maka disimbolkan pergeserannya adalah T sama dengan AB. A ini digeser ke kanan dan B ini ke atas. Nah, kalau ke bawah Pak, kalau ke atas positif berarti kalau ke bawah negatif. Ya begitu aja. Misalkan titik P dengan koordinat X, Y. Titik P X, Y ditranslasikan oleh T sejauh AB. Ini sudah digeser AB, maka diperoleh bayangan titik P aksen yang terletak pada X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan X tambah A. Jadi ini X tambah A bisa kita gantikan dengan X aksen. Begitu juga Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, dalam bentuk lain, titik P, X, Y ditranslasikan oleh T sejauh AB, dihasilkan titik P aksen yang terletak pada X plus A, Y plus B. Jadi, diharap untuk membaca ini jangan dihawur aja. Misalkan begini, P, X, Y, panah, T, AB. Itu ngawur pol. Itu adanya di tempat lain, bukan yang bersama-sama saya saat ini. Kalau kalian ingin tahu bagaimana membacanya, silakan di-rewind, diputar ke belakang sebentar. Kita lanjutkan. Contoh, tentukan hasil translasi setiap titik berikut. A, titik A 2, negatif 3 oleh T sejauh 4 dan negatif 2. Yang nomor B, titik A yang terletak pada negatif 2,3 oleh T sejauh negatif 3 dan negatif 5. Kita mulai yang A. X aksen, Y aksen sama dengan X tambah A ditambah Y tambah B. Sama dengan ini Y ditambah B. X ini adalah titik A yaitu 2, sedangkan Y ini adalah negatif 3. A dan B adalah translasinya. Tinggal kita jumlahkan 6 negatif 5. Jadi A aksen 6, negatif 5. Yang B juga sama, kita jumlahkan X negatif 2, Y 3.
negatif 3, negatif 5 sudah siap. Jadi kita tinggal jumlahkan min 2 tambah negatif 3, negatif 5. 3 ditambah negatif 5, negatif 2. Jadi B aksen, ini ya, ini harusnya B itu ya, sama dengan min 5, negatif 2. Sampai dengan contoh yang pertama itu masih tentang menjumlahkan saja. Jadi matrik yang digunakan sangat sederhana. Jadi harapan saya materi ini tidak menjadi halangan untuk dipahami. Contoh yang kedua, titik P ditranslasikan oleh T sejauh 3 min 6 menghasilkan titik P min 1, negatif 2. Koordinat titik P adalah titik-titik. Jadi ini pengembangan dari soal nomor 1. Titik P-nya ditanyakan. Hasil translasi ada, translasinya ada, koordinat titik P yang awal ini yang ditanyakan. Yo, mudah saja. Kita mulai. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB, ini SOP-nya. Nah, sekarang tinggal mana yang diketahui, mana yang ditanyakan. Tinggal kita substitusi aja. X aksen Y aksen sudah diketahui, negatif 1, negatif 2. Kita substitusi. XY titik awal nggak ada, yuk biarkan aja. AB ada, siapa mana itu, translasinya 3, negatif 6. Jadi ini masih penjumlahan matrik. Maka XY sama dengan negatif 1, negatif 2 dikurang. Tahu ya kenapa dikurang? Ya, mudah-mudahan semuanya yes. Sehingga kita kurangkan 1 kurang 3, negatif 4. Negatif 2 dikurang negatif 6, hasilnya 4. Jadi koordinat titik P berada di min 4,4. Sampai contoh 2, insya Allah tidak ada masalah. Mari kita kembangkan kembali ke contoh nomor 3. Contoh nomor 3 ini tentang garis. Garis G dengan persamaan 4X plus 3Y plus 12 sama dengan 0 ditranslasikan oleh translasi sejauh 1, negatif 2. Tentukan persamaan hasil translasi garis G. Bagaimana kalau garis yang ditranslasikan? Mari kita pelajari bersama-sama SOP-nya. Yang pertama, ini wajib. Jadi kita misalkan titik X, Y terletak pada garis G. Ya, kita misalkan sembarang titik yaitu XY, X, Y terletak pada garisnya. Hasil translasi titik X, Y oleh T adalah X aksen, Y aksen, sehingga bisa kita nyatakan X aksen Y aksen sama dengan Y ditambah 1. Ini X ditambah 1, Y dikurang 2. Ini ya, jadi mohon maaf, ini bukan Y tambah 1 tetapi X ditambah 1. Sehingga X aksen sama dengan X tambah 1, Y aksen sama dengan Y dikurang 2. Sehingga bisa kita wujudkan X sama dengan X aksen min 1, Y sama dengan Y aksen plus 2. Dipindah ruas. Tidak ada masalah. Lah nilai ini XY, jadi saya ulang lagi untuk SOP-nya. Yang pertama misalkan titik XY terletak pada garisnya. Lalu kita translasikan. Dari X aksen Y aksen ini kita rubah menjadi X dan Y. Ya, jadi SOP-nya seperti itu. Nah, setelah itu substitusikan
kebersamaan garis G. Jadi ambil garis G, substitusikan. Ya Allah susahnya. Oke, ini ya. 4X tambah 3Y tambah 12 sama dengan 0. Ini adalah garis G. X kita masukkan, kita ganti dengan X aksen kurang 1. Ditambah 3Y, Y kita ganti Y aksen ditambah 2, terus ditambah 12 tetap. Selanjutnya ya jelas, ini kita kalikan 4X aksen dikurang 4 kali 1 4, ditambah 3Y aksen ditambah 3 kali 2 6, ditambah 12 sama dengan 0. Kita urutkan bilangannya. 4X aksen ditambah 3Y aksen. Nah, konstantanya kita jumlahkan, hasilnya 14. Nah, yang terakhir tinggal aksennya ini kita buang kembali. Jadi translasi garis G adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 14 sama dengan 0. Jadi itu adalah SOP-nya kalau yang dipindahkan garis. SOP ini bisa juga kita gunakan untuk mentranslasikan bangun. Misalkan bangunnya segitiga, bangunnya persegi dan sebagainya, bisa kita gunakan SOP ini. Setelah kita pada contoh, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Jadi di gambar ini titik A ditranslasikan oleh T1, hasilnya adalah A aksen. Nah, tetapi dari sini A aksen ini ditranslasikan lagi oleh T2, hasilnya adalah A double aksen. Bagaimana kalau seperti ini? Ya gampang saja, tinggal dijumlahkan. Jadi AXY ditranslasikan T1 sejauh AB, hasilnya A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, titik A aksen ini ditranslasikan lagi oleh T2 sejauh CD, menghasilkan titik A aksen yang terletak pada X aksen, Y aksen. Nah, sekarang X aksen, X double aksen ini bisa kita ganti dengan hurufnya. Jadi kalau kita rupakan matrik, maka X double aksen, Y double aksen sama dengan XY, ini titik awal, ditambah AB. AB ini adalah translasi yang pertama atau T1. Ditambah CD, ini adalah translasi yang kedua. Hasilnya ya tinggal kita jumlahkan elemen yang seletak, bukan selesai. Sehingga X tambah A tambah C, Y tambah B ditambah D. Tidak ada masalah, mudah aja kok. Contoh berikutnya. Tentukan hasil komposisi titik C yang berkoordinatnya negatif 3,4 oleh T1 sejauh 2, 4, dilanjutkan T2 sejauh 6 dan negatif 2. Jadi ada 2 T-nya. Nah, sekarang X aksen, X double aksen, Y double aksen sama dengan, tinggal kita jumlahkan semuanya, maka tinggal kita ngambil X negatif 3, ambil 2, T2 diambil 6, maka dijumlahkan 5. Untuk yang Y double aksen, Y sama dengan Y tambah B tambah D sama dengan 4 ditambah 4 ditambah negatif 2, hasilnya 6. Jadi koordinat C aksen adalah C double aksen adalah 5,6. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada soal pendalaman materi. Sekali lagi, ini pendalaman materi ini digunakan untuk mengetahui pemahaman yang sudah kalian bentuk selama ini, itu kira-kira
kalau dipersenkan itu berapa persen. Seandainya kita beri angka 1 sampai 10, ya mudah-mudahan nilainya 10. Nah, untuk mengetahui silahkan dikerjakan soal pendalaman materi. Titik A ditranslasikan oleh T1 sama dengan P3, dilanjutkan oleh translasi T2 sama dengan 2Q, menghasilkan titik A double aksen dengan koordinat 1,2. Hasil dari 2 kali P dikurang Q sama dengan titik-titik. Jangan sampai gunakan soal dan contoh kok beda, tidak enak. Tinggal kalian lakukan pakemnya saja pasti beres. Untuk yang berikutnya lagi, kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. X kuadrat ini Y sama dengan X kuadrat, ini berarti kurvanya berupa grafik fungsi kuadrat. Ditranslasikan oleh T, digeser sejauh negatif 3 dan 1. Berapakah hasil translasi kurva tersebut? Persamaannya bagaimana? Gunakan contoh soal nomor 3 ini, yang nomor 2. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan keikhlasan kalian telah bersama-sama dalam mempelajari transformasi geometri, khususnya translasi. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selamat belajar.